Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai topik ngapain sih kamu di rumah aja selama masa karantina ini nih, bersama juga dengan Neni dan juga Sela nih. Jadi sebentar lagi kita akan talking nih bersama dengan Neni dan juga Sela. Jadi ditunggu ya sebentar ya, karena gue akan mempersiapkan dulu nih untuk call conference-nya atau video call conference-nya lebih tepatnya nih geng. Nah sekarang kita udah barengan sama Neni dan juga Sela nih untuk ngomong-ngomong tentang work from home atau stay at home, di rumah aja selama masa karantina nih. Kamu ngapain aja gitu ya. Terus juga apa sih yang dikangenin dari kamu selama di rumah aja, atau tentang makanan atau tentang hangout gitu ya. Kalau misalkan gue, jadi kalau di rumah aja nih selama masa karantina, yang pertama kan pasti bersih-bersih ya, supaya terhindar juga nih dari virus corona itu kan. Terus kalau misalkan kita lagi lapar banget, pengen yang kayak fast food gitu kan, itu tinggal nge-GoFood aja, atau enggak masak-masak dikit lah kalau misalkan bukan fast food gitu kan. Kalau misalkan lagi nih di rumah lebih ke bikin video sih, ke bikin konten kan. Saya kan sambil nge-YouTube juga nih di rumah. Jadi kebanyakan kalau work from home ini bikin konten video. Terus juga apa sih tadi? Kalau rindu fast food tinggal telepon GoFood gitu aja sih. Kalau misalkan untuk dari Sela sendiri gimana nih Sela? Mungkin gue sangat rindu di luar sih jujur. Oh sangat rindu di luar ya. Oh pengen nongkrong ya Sela ya. Ya nggak bisa diem, bukan orang yang work from home banget. Jadi work from home atau social distancing. Terus di rumah aja ini bener-bener menguras mental sih, lebih mikir gitu. Aduh mau ngapain lagi ya, sampai ngelis loh maksudnya. Oh yang nggak biasa kayak gitu seorang gue gitu buat ngelis kayak mungkin lebih lebih banyak gitu kegiatannya. Kayak kemarin gue coba masak gitu ya, gimana tuh masaknya? Bukan masak yang bener-bener masak ya, mohon maaf ibu yang udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Gak yang kayak gitu kayak lebih ke gue kangen banget gorengan nih, tapi takut kalau iya benar. abang-abang di luar nanti tangannya gimana ya, kayak punya drama queen. Iya benar. Terus kalau keluar harus maskeran banget, sampai gimana banget gitu ya Sela. Iya. Kayak ada monster gitu di luar ya. Power Ranger agak lengkap. Gue tahu nih bakal buka kulkas mulu, bakal makan mulu agaknya. Jadi diimbanginnya olahraga, tapi nggak setiap hari, kadang-kadang bolong-bolong sih. Ada misalnya sehari 2 hari berturut-turut yoga, terus workout beberapa menit gitu. Karena bayangin dong, ini kita nggak di social distancing aja makan mulu ya kan. Jadi Iya bener. tidur, ya Ini kan? cuman kayak repeat doang ya, makan tidur. Gitu. Nggak ada pergerakan gitu ya Sel. Mau jadi apa kita nih Sel? Pengen mencerahkan hati gue gitu. Ntar edit ya kalau yang nggak sopan gitu. Nggak sopan. Iya boleh Sel. Terus kalau misalkan makan pecel lele pinggir jalan, sumpah itu sambalnya ya kan, dan cilok ya kan. Iya benar. Itu udah berapa bulan gue nggak makan, sumpah. Secara kan kita anaknya makan mecin banget gitu ya, makan di jalanan banget ya. Begitu kayak dibatasin, begitu dibatasin jadi kayak bingung. Ini sehat apa kagak gitu kan ya. Kalau Neni sendiri gimana nih? Kalau gue nih pasti sama kayak kaum rebahan yang lain. Waduh, rebahan. Itu gimana nih? Tapi bagus sih social distancing ini, jadi kayak satu titik gue jadi bisa Sehat. Ya kan, terus itu gue tahun-tahun kemarin tuh kayak kerja gitu kan. Jadi kalau misalkan udah kerja sampai rumah capek langsung tidur, gue tuh gak punya waktu coba buat nonton film Korea. Iya. Sibuk banget kayaknya Bu ya. Tapi kalau sejak ini gimana? Korea lagi kayak gitu, terus nyobain resep yang akhirnya gue tahu kalau misalkan kita coba tuh masih bisa. Masak coy. Ih, masak apa tuh Neni pertama kali perdana? Kalau boleh tahu masak apa ya? Kenapa? Kalau boleh tahu Neni masak apa waktu perdana? Apa ya waktu itu
apa ya, gue juga lupa. Ya. Yang pertama kali coy. Jangan bilang masak air nih, nih. Bukan kan? Apa ya? Oh, masak kayak kue-kue manis gitu sih kebanyakan. Ih, Kalau gila. yang di service itu lebih gampang kan bikinnya. Iya benar. Ya, kayak misalkan makanan Indonesia yang kayak banyak bumbunya gitu, gue kayak belum bisa gitu sih. Masih belum bisa ya. Terus kalau misalkan di rumah aja Rumah tangga. gimana nih, kan secara Neni sama Sela kan kayak apa sih, prudential agent nih, gimana dong untuk kerjanya? Siapa dulu? Atau saya dulu nih? Sela boleh, Neni boleh. Lanjutin. Sela dulu deh, kayak tadi. Iya, siapa dulu tuh? Siapa gue dulu? Iya. Dulu. Oke. Yang pasti ini yang tadi gue bilang menguras mental, karena gue harus mikir banget kan bikin konten, terus kayak creativity apa nih yang mau gue buat, mau gue share gitu-gitu. Sedangkan yang biasanya gue males pegang gadget terus ngedit gitu kan, itu bukan gue banget gitu kan. Anaknya mau yang praktis cepet jadi, gue sebagian orang gue bikin gitu kan, gue terima jadi. Jadi nggak bisa cuy, jadi bener-bener kayak bersyukur jadinya malah bisa gitu, kayak Lebih kreatif ya. jadi lebih kreatif bikin karena nggak bisa ketemu orang kan. Terus ketemu orangnya juga jadi agak unik, yang biasanya bisa tatap muka terus kayak kita bisa iya lo apa kabar gitu, tapi harus yang by phone dengan sinyal yang kadang-kadang ngadet, tiba-tiba bener. yang nge-freeze gitu, kayak gak enak banget, tiba-tiba ngangkat atau lagi sedih gitu terus berhenti gitu. Itu Terus eksperimen baru sih. tapi itu lewat video nawarin ya berarti ya, Sela? Iya, by video ada beberapa. Wow, keren. Tetap bisa. Tapi berarti tetap bisa lah ya walaupun by video. Iya, tapi nggak seperti biasanya sih. Jujur keadaan kayak gini tuh nggak sama kayak yang biasanya gitu. Tetap ada perbedaan, tetap ada kondisional yang istilahnya nggak sebagus kalau ketemu langsung, atau mungkin istilahnya bisa keadaan normal. Gitu. Kalau misalkan ini gimana? Kalau untuk kerjaan sendiri nih, kalau lagi masa begini? Kalau gue sih sebenarnya udah lumayan kayak kebiasa bikin konten kayak gitu-gitu ya. Cuma memang kendalanya adalah Sedih. kalau misalnya sekarang kan pasti orang-orang tuh lebih aware kan sama pentingnya asuransi. Nah, tapi di satu sisi mereka juga kayak ada di kondisi yang nggak pasti nih sekarang ya kan, kayak wait and see juga kan di antara merekanya, ada yang kehilangan pekerjaan juga. Iya benar-benar. Income-nya juga ada yang dipotong lah, atau mungkin bahkan mereka kehilangan pekerjaan kayak gitu. Dan orang-orang bahkan sekarang tuh bukan cuma orang yang orang kecil kan, orang kayak usaha juga semuanya kan ada dampaknya karena harus bayar gaji karyawan, tapi pemasukan nggak ada gitu kan. Mereka juga kayak sempat kayak mikir-mikir gitu, sebenarnya penawaran udah lumayan gitu maksudnya. Cuma kalau misalkan yang untuk mereka mau ambil tuh ya mereka masih ngelihat nanti gimana nih, karena pandemi ini tuh kayak nggak tahu sampai kapan ya kan. Iya benar. Prediksi kayak gitu. Terus paling ya biasanya bantu nasabah langsung datang ke rumah sakit ya kan, karena supaya lebih enak tektokannya. Ini kayak harus by phone yang ke ke rumah sakit. Untungnya juga kayak nasabahnya juga pada ngerti kan, karena memang kemarin ada nasabah masuk ke rumah sakit, jadi itu tuh yang ngejenguk juga dibatasin gitu. Gue datang tapi nggak bisa masuk juga kayak gitu. Itu sih banyak kendala-kendala juga. Cuma mungkin kita pasti nanti kan dalam masa kayak gini kita baru ngalamin nih. Iya, tapi lama-lama manusia tuh belajar dan beradaptasi. Iya benar-benar. Pasti bisa. Gitu sih. Cuman karena baru awal-awal aja jadi kayak kaget gitu ya. Iya. Wow. Iya betul. Terus kalau misalkan yang kangenin sendiri nih, kalau gue kan paling ya kayak makanan-makanan luar ya, kayak fast food apa, paling nge-GoFood gitu. Kalau Neni sendiri apa nih yang dikangenin? Kalau gue kangen ngumpul sama teman-teman sih. Oh, sama kayak Sela ya, hangout ya. Oh iya. Pasti. Soalnya kan iya sih kan kita kayak anak sosialis banget ya. Kayak teman-teman di mana-mana gitu. Terus yang biasa apa sih namanya ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus kayak nongkrong, ngopi ya kan. Bener. Kayak cuman kalau misalkan duduk-duduk. kayaknya duduk itu tuh kayak esensinya lebih dapet.
Begitu ya. Padahal kan udah pada coba bikin dalgona coffee belum? Oh itu mah udah sih. Tapi ada nggak sense-nya kalau duduk di rumah minum dalgona coffee sama nggak sama di luar? Tetep Enggak ya? gue sama ya. Susah kalau anak nongkrong. Oh beda ya, walaupun itu cuma bedanya ada angin, ada ini beda juga ya. Beda-beda. Beda banget ya karena di luar gitu ya. Terus kalau misalkan Sela sendiri kangen fast food nggak apa gimana nih Sela? Tadi setuju sih sama Neni, kangen nongkrong. Terus kalau misalnya ditanya kangen fast food, mungkin bisa Gojek kali ya. Maksudnya bisa iya GoFood, sih, lebih gampang. atau mungkin bisa delivery. Tapi kalau yang di luar itu kan yang nongkrongnya bener-bener di kedai kopi itu, terus bener-bener yang ketemu kayak kita nih ketemunya kan virtual ya kan. Iya bener-bener. Padahal biasanya kita ngapain bikin TikToknya secara bikin gitu TikTok kan. ya. Nah, TikTok. Terus kita Pokoknya bisa tiktokers apa ya, lah ya. Terus beda lah pokoknya ngobrol keep in touch sama apa ketemu gitu sama virtual tuh beda banget. Kalau menurut gue ya feel-nya tuh lebih dapat ketemu karena kita bisa mungkin sama temen misalnya curhat gitu, bisa kita tahu oh mungkin ya udah nggak apa-apa ya sabar gitu peluk dia, atau mungkin sekedar cuma ingetin tatap mata gitu. Karena kalau by virtual tetap sih itu tadi koneksi iya lah sih, atau apa gitu. kayak nge-freeze gitu ya. Terus kalau misalkan Sela sama Neni ini kan suka kayak ada pelatihan, nggak hanya selling doang kan ya, kadang kan suka ada pelatihan ya. Itu jadinya by video call juga ya? Apa gimana? Yang kayak Iya. training gitu loh. Iya, jadi kita seperti kayak perusahaan-perusahaan lain yang pindah ke meeting Zoom kan, jadi semua by online gitu. Tapi tetap kayak ya udah tinggal diubah aja yang biasanya ketemu langsung jadi via online semua, jadwalnya kayak gitu, tetap kayak gitu. Tetap via online ya. Terus kalau misalkan lagi bete nih biasanya di rumah aja ngapain aja nih? Lagi bete banget gitu misalkan, aduh kayak bosen di rumah aja, ngapain aja nih kerjaan? Apa bikin TikTok? Atau mungkin apa nih? Siapa? Boleh Sela dulu lah. Gue nggak bosen ya nonton film, makan tuh udah otomatis. Bikin TikTok baru kemarin sih, kan sebelumnya gue belum bikin akun TikTok. Terus gue akhirnya mencoba untuk bikin baru dengan ID gue yang sebelumnya pakai ID nyokap gue ya kan. Ayo nebeng ya. Kan bete nih, aduh ya Allah rebahan tiduran supaya melek supaya sedih. Iya bener-bener. Yang tadi nyambung dari yang mungkin saya bahas sama ini yang masalah training dari kerjaan itu kan biasanya kita kalau di kantor tuh dengan lagu yang semangat kita bisa sambil jadi loncat sih sambil gerakin badan gitu. Ini kan nggak kan kayak penyemangatnya cuma kita doang gitu ya. Buat sendiri kan dikira-kira antara mama. Iya sih bener. Ini anak kenapa gitu kan ya, aku gerak-gerak sendiri, semangat. Itu yang beda sih, jadi kadang-kadang kangen juga, dan istilahnya mengusir kangen ya paling nonton. Kalau bosan ya paling cari-cari referensi baru gitu, googling sesuatu yang paling nonton drama Korea. Suka nggak Sela drama Korea? Suka sih, nggak anti, suka, cuma nggak terlalu sering nonton drakor. Beda kalau ibu yang satu. Oh, ibu yang satu ini ya. Ibu yang satu ini kalau nonton dari jam berapa sampai jam berapa Ibu Neni nih? Pokoknya 24 jam lah langsung. Waduh, itu sahur gimana Ibu Neni kalau boleh tahu ya? Semua judul juga udah dihabisin. Iya, apalagi kan tahu kan yang lagi trending World of Married. Iya, lu nonton gak sih yang kata yang dibilang pelakor itu lucu banget. Iya, itu viral banget ya. Viral banget di Instagram. Pelakor Korea cakep bener. Iya bener parah. Terus di lucu-lucu kayak reality gitu kan, dari kayak kehidupan nyata sekarang kan juga banyak kan kayak gitu, jadi kayak bikin gemes mama-mama juga. Iya sih bener ya, kayak Mbak muda. mama muda kayak TikTok apa kita. Tapi TikTok nggak bisa bertiga. Sama lagu TikTok kita ngapain gitu ya? Dari tadi saya sambungin nanya, kita gantian dong. Iya nanya deh, nanya apa? Saya yang paling dikangenin apa nih, kan kerjaannya sebagai YouTuber, terus
sebenarnya lebih sering di rumah kan Iya, sebenarnya benar. daripada di luar, jadi kayak Udah terbiasa, bener. udah kayak Kaum rebahan tingkat dewa lah ya. paling sama yang paling dikangenin kalau keluar mungkin gue atau Neni. Oh, kalau keluar iya bener sih, kangen teman-teman. Makanya kan gue ngajak video call nih, karena gue juga mau nongkrong juga nggak bisa kan ya. Iya, kena tilang. Terus udah gitu ya paling itu sih, kayak nongkrong. Bener sih, salah satu yang paling dikangenin paling nongkrongnya. Karena kan kita susah nih kalau misalkan di rumah aja walaupun by video ya, kayaknya kurang dapet sih feel-nya, bener. Betul begitu, Sela. Tapi kan nggak sih maksudnya kayak PSBB ini juga maksudnya bukan cuma dampaknya negatif doang, tapi kan kayak ada dampak positif yang kayak sekarang kita sadar nih kayak mungkin dulu kita masing-masing dari kita tuh kayak terlalu sibuk sama keluarga sendiri kayak yang dinas-dinas itu jadi kayak apa sih, lebih ingat lagi sama keluarga gitu ya. Iya betul, lebih dekat. Terus kayak lebih baik buat bumi ya kan. Iya sih. Iya lo baca artikel nggak sih, katanya ozon ketutup, jadi bumi tuh lebih ini lagi karena kan nggak warawiri ya, orang-orang naik ini kan kendaraan umum, jadi lebih bersih gitu. Iya betul. Dan terus kayak manusia tuh kayak buat sifat aslinya tuh di masa-masa PSBB ada yang kayak emosian lah, apa segala macem keluar aslinya kan, karena egonya itu keluar masing-masing. Iya. Maksudnya ada yang curhat kayaknya kalau yang Dia curhat apa sih, Sela? Sela dia curhat apa sih? Episode ini Iya, episode ini gue cut pasti. jadi gimana kesan dan pesan setelah marriage? Oh. Enggak, bukan. Malam tuh kayak Jakarta juga kayak jauh lebih sepi banget. Iya benar. Nggak malam aja sih, siang juga. Tapi kalau misalkan kayak weekday agak masih rame, tapi nggak serame dulu gitu, nggak sampai ini banget ya. Ada yang udah coba keluar ke Jakarta lagi belum? Kalau lagi kepepet banget, lu udah? Terus sih, maksudnya kan kayak mertua kan ada di Depok ya, jadi kan kayak harus nengokin juga gitu. Mungkin kayak seminggu sekali, jadi gue kayak sering ke Depok juga, kayak seminggu sekali gitu sih. Jadi tuh kalau gue lihat pas siang tuh mungkin kayak sepi, tapi masih ada kayak kehidupan gitu lah. Masih ada macet kan di beberapa tempat gitu. Cuma kalau pas malam itu udah fix kosong ya. Aja sepi banget sih, parah. Kalau menurut gue sih ya. Jadi kan menurut gue sekarang tuh masih kayak jauh lebih ramai dibanding pas awal banget. Iya. Karena mungkin kayak orang udah yang satu terdesak ekonomi juga ya, mau nggak mau. Iya, mau nggak mau harus keluar. Dari mana, gitu iya, kan. ada yang tetap jadi dagang dulu gitu kan. Iya, gitu. Jadi kayak udah ya. Berarti ada tuh waktu itu pernah dengan kata-kata yang menurut gue bagus banget dan memang benar banget sih. Jadi kalau misalkan dia keluar rumah dia mati karena corona, kalau misalkan dia di rumah dia mati karena kelaparan. Jadi dia memang sulit gitu. Jadi kayak banyak pilihan yang bikin dia jadi kayak stuck gitu kan, bingung milih yang mana. Iya. Kayak gitu sih, jadi kayak dilema. Makanya sebenarnya kan pemerintah juga ada bantuan tuh, kayak apa sih, bagi-bagi sembako. Sembako juga. Terus katanya ada yang kayak program apa sih, lapangan kerja. Program kerja, kata kerja. Itu kan katanya baru mulai ya. Iya. Ya tapi kan menurut gue nggak semuanya bisa ya. Bisa dapet manfaat yang kayak gitu-gitu ya. Bener-bener, apalagi yang kayak dia mungkin sekolahnya sampai SMA, jadi kan nggak begitu paham juga ya. Iya, apalagi kayak orang miskin ibaratnya belum tentu kayak orang yang nggak mampu itu kan boro-boro buat internet ibaratnya. Iya benar. Buat makan aja susah, gimana mikirin internetnya ya, bener-bener. Mereka makan hariannya kudu nyari juga setiap hari. Iya, gitu loh pokoknya. Jadi kalau misalkan dari Sela sama Neni nih kesimpulannya, selama di rumah aja sebaiknya kita tetap mempertahankan untuk stay safe gitu kan ya. Gimana nih kalau pesannya dari Sela sama Neni, satu-satu boleh. Untuk kesimpulannya nih, dari kita di rumah aja kita nggak boleh bete-bete,
tapi tetap harus semangat. Kayak Sela tadi harus yoga ya, jangan diem aja, karena kalau diem aja malah mancing imunitas kita turun. Bener gak sih? Kalau imunitas turun kan jadi malah ngedrop ya. Iya, setuju. Oh ya, sebelum kesimpulan mungkin share dikit. Ini nyambung kesimpulan ya. Gue kan kemarin sempat sakit nih, sakit DBD. Tapi kan lagi keadaan, maksudnya lagi di masa pandemi ini, orang sakit yang benar sampai harus dirawat di rumah sakit itu mencekam banget sih. Maksudnya pikiran negatif itu pasti banyaknya bang. Iya, benar. Positif, apalagi orang tiba-tiba langsung positif gitu. Wah, ini COVID atau misalnya udah pasti corona gitu kan. Kemarin sakit DBD aja itu udah kayak ngebayangin, aduh ya Allah Tuhan, jangan kasarnya nih, jangan sampai cabut nyawa gue, jangan kenapa-napa gitu ya. Ya makanya better sih kalau misal ditanya ya kita jaga dirinya, stay safe, tetap nahan dulu lah gitu untuk lebih sabar, terus misalnya lebih bersyukur dibanding orang-orang yang tadi Neni mungkin cerita tiap harinya mereka harus cari nafkah gitu dengan keterpaksaan, walaupun istilahnya keadaan gini mereka harus keluar yang istilahnya berkelimpahan dan istilahnya masih ada penghasilan. Better ya udah jangan dipaksain buat istilahnya ngikutin ego, ya udah di rumah tetap cuci tangan ya kan. Terus kalau misalnya emang keluar bener-bener bersihin diri sebelum makan, sebelum pegang anak, sebelum cium sama papa atau siapapun itu gitu. Kalau misalnya kangen nonton bioskop, kangen nge-mall, semua juga pasti sama. Pasti sih. Sama tapi semua. Ya itu tadi sifat asli muncul, setuju sih waktu Neni tadi bilang kelihatan banget yang mana ego sama enggaknya. Gitu. Jadi kalau bisa stay safe di rumah aja. Kita juga bisa ngerjain hal-hal yang kreatif sih dari rumah itu. Banyak kok yang bikin sesuatu yang kreatif di rumah aja. Iya betul. Kalau dari Neni sendiri kesimpulannya apa nih? Kalau dari gue sendiri sih, jadi menurut gue ya kayak sebuah apa ya? Sebuah fruit. Apa? Kalau kita tuh, jadi manusia dituntut untuk kayak berevolusi, mau nggak mau itu berubah, kalau nggak itu berubah, kitanya ketinggalan. Iya benar-benar. Misalkan gini, sekarang kan masalah utamanya adalah ekonomi ya kan. Nah terus oke, orang mungkin kayak aduh pusing gila, ini gue dapet penghasilan dari mana, misalkan kayak di PHK atau misalkan income kurang apa segala macam ya. Kita mau nggak mau ya kitanya harus berubah, kita itu harus kreatif dan harus harus pindah ke sana, menurut gue kayak gitu. Jadi jangan mati akal lah, kita kan manusia dikasih akal yang berlebih gitu lah. Iya. Bener-bener kita dituntut kreatif supaya berpenghasilan, supaya bisa tetap kerja di rumah, punya penghasilan dari rumah. Kan kayak banyak juga tuh orang yang pintar masak, bisa tahu buka jualan online ke teman-temannya kayak gitu. Kan bisa banyak hal yang menurut gue yang penting kan positif dan bermanfaat buat kita sendiri dan orang lain gitu. Benar-benar. Ekonomi banget gue ya. Iya benar. gue sampai bingung mau nanya apa lagi. Saking dari gue sendiri ya pokoknya kita harus tetap sabar ya mau nggak mau kan kita nggak boleh ya cepet emosi, pasti jadinya nahan emosi ya, karena kan kalau misalkan kita kayak udah pengen keluar pengen keluar udahlah bodo amat gitu, tapi di satu sisi kita harus ingat lagi kalau di badan kita kan banyak yang nggak bergejala ya, tahu kan? Yang nggak bergejala itu kan banyak. Kalau misalkan yang nggak bergejala itu banyak, jadi kalau misalkan si virus ini nih misalkan nempel di baju atau di mana, sedangkan kita pengen ketemu misalkan oma kita nih atau nenek kita gitu kan, itu malah jadi kayak bumerang sendiri. Jadi mendingan tahan-tahan aja, ikutin pemerintah gitu kan. Nanti juga udah ada waktunya nih, karena kan katanya beberapa negara ada yang udah ngebuka lockdownnya nih, karena kan udah dipastiin kalau tempatnya udah bersih gitu kan. Ya udah, jadi berarti kita ikutin aja, katanya Bismillah kan Juni ya kita clear gitu sih. Jadi kita tahanin aja, cuman beberapa bulan kok, yang penting kita semua sehat dan nggak nambah lagi nih pandeminya corona di Indonesia, benar gak? Gitu. Kalau dari gue sih gitu. Makasih banyak nih Neni sama Sela ya untuk berbagi sharingnya mengenai work from home atau stay at home di rumah aja, walaupun kita bete-bete tapi kita tetap mencari kesibukan dan juga keriangan ya. Pokoknya kita harus semangat menjalaninya, bener gak?
Ya udah, makasih banyak nih Neni sama Sela untuk berbagi sharingnya ya. Next nanti kita bisa sharing-sharing lagi nih, soalnya kalau misalkan kita down, pasti kan kita butuh motivasi nih. Makanya gue juga ngajak kolaborasi tentang work from home sama stay at home ini nih, barengan Sela sama Neni. Sampai jumpa lagi nih Sela. Assalamualaikum. Salam Dadah. Itu tadi dia sedikit bincang-bincang kita nih mengenai work from home atau stay at home aja nih. Selama masa karantina kamu ngapain aja sih di rumah barengan Neni dan juga Sela. Nantikan terus ya geng video-video berikutnya. Jangan lupa juga nih untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin kamu mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Sampai jumpa lagi ya geng di video-video berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi geng. Assalamualaikum.